Halo rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pertemuan ke-8 pengantar akuntansi 2 membicarakan mengenai corporation atau perseroan. Nah, kalau dilihat dari jenis perusahaan, sebenarnya kemarin kita sudah mengenal ada perusahaan pribadi, kemudian partnership, yang kepemilikannya itu ada beberapa orang, kalau pribadi berarti satu orang, sementara yang ini kepemilikannya itu tidak terbatas. Kepemilikannya itu diambil dengan cara perusahaan menjual saham, si pembeli saham dari perusahaan itu kemudian dicatat atau dianggap sebagai pemiliknya. Nah, kalau dilihat dari tujuannya, perusahaan dibagi menjadi dua, yang non-profit dan yang profit-oriented. Kita nanti akan bicarakan selanjutnya dengan yang terkait profit-oriented. Sedangkan kalau klasifikasi dilihat dari kepemilikannya, kita bicarakan ada perusahaan yang kepemilikannya oleh pemerintah dan ada perusahaan yang kepemilikannya oleh swasta. Nanti selanjutnya kita akan bicarakan yang kepemilikannya oleh swasta. Sementara karakteristik corporation sendiri seperti ini, Anda bisa baca sendiri. Seperti yang pertama itu terkait dengan adanya eksistensi hukum. Kemudian kewajibannya terbatas, bisa dialihkan kepemilikan, kemudian perusahaan juga bisa mengambil kembali atau mengambil alih kembali saham yang sudah dijual, kemudian continuous life, dan adanya pengelolaan manajemen perusahaan, kemudian mengikuti regulasi dari pemerintah dan adanya pajak-pajak tambahan terkait dengan corporation. Nah, seperti ini struktur organisasi dari corporation, bahwa stockholder itu sebenarnya posisinya ada di luar perusahaan, yang dia kemudian mewakilkan Dewan Komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan. Nah, jalannya perusahaan dikelola oleh dari mulai direktur sampai ke bawahan-bawahannya. Nah, kemudian selanjutnya, apa hak dari pemegang saham yang notabene dia adalah pemilik perusahaan? Yang pertama adalah hak voting, atau hak untuk ikut mengambil keputusan perusahaan. Kemudian yang kedua, dividen, terkait dengan pembagian laba untuk pemegang saham. Kemudian di samping itu hak preemptif, yaitu ketika perusahaan melakukan issued atau penerbitan kembali saham, maka pemilik lama itu berhak untuk mempertahankan persentase jumlah kepemilikan sahamnya. Nah, di samping itu, nanti ketika perusahaan melakukan likuidasi, hak dari pemegang saham itu adalah mendapatkan sisa dari hasil likuidasinya. Nah, bagaimana dengan penerbitan saham? Penerbitan saham itu harus memenuhi kriteria tertentu, yang kemudian harus dipikirkan adalah bagaimana cara menyetujui berapa yang akan diisut atau berapa jumlah lembar sahamnya, kemudian bagaimana isutnya dan berapa harga di setiap jumlah lembar sahamnya. Nah, kemudian maka kita harus mengenal dulu apa itu authorized stock. Authorized stock itu adalah jumlah lembar yang disetujui untuk diterbitkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari lembar saham seperti ini. Minimal berarti harus ada informasi tentang nomor kodenya, kemudian ini adalah nilai nominalnya, kemudian nama perusahaannya, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita bicarakan bagaimana kalau perusahaan itu melakukan penerbitan saham atau mulai menjual sahamnya. Maka kita akan mengenal ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai nominal, mungkin saja di dalam saham tersebut ada nilai nominal atau tidak ada nilai nominal. Yang kedua terkait dengan harga pasar saham. Harga pasar saham itu terjadi karena adanya hukum permintaan dan penawaran. Permintaan berasal dari investor, penawarannya berasal dari perusahaan. Nah, penawaran saham itu cenderung stabil jumlahnya. Sementara kalau permintaan itu tergantung. Ketika perusahaan kondisinya bagus, kinerjanya bagus, maka permintaan akan meningkat. Ketika permintaan meningkat, maka harga pasar akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika investornya tidak tertarik untuk membeli saham, maka
Berarti penawaran stabil, tapi permintaannya turun, sehingga harga pasarnya akan semakin menurun. Nah, ini adalah contoh informasi mengenai saham oleh Nike. Ini adalah contohnya saham Nike. Itu harga tertingginya adalah sekian, ini harga terendah, kemudian jumlah yang diperdagangkan dan sebagainya. Ini kita bisa mendapatkan informasi seperti ini di sumber-sumber yang terkait. Nah, kemudian ketika perusahaan melakukan penerbitan saham, maka ada dua jenis saham. Yang pertama yang tidak ada nilai nominal, dan yang kedua yang dengan nilai nominal. Nah, kemudian ketika melakukan penerbitan saham, ini adalah contoh soalnya, silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, ketika ada penerbitan saham itu, maka akan dilaporkan oleh perusahaan sebagai modal. Modalnya berarti nanti terdiri dari saham biasa, saham preferred jika ada, kemudian jika ada agio atau selisih antara harga nominal dibandingkan dengan harga pasar, maka ditambahkan sebagai modal, tapi jika ada selisihnya negatif, maka dikurangkan dari modal. Kemudian ditambahkan retained earning atau laba yang ditahan pada tahun tersebut. Nah, ini adalah contoh ilustrasi mengenai bagaimana mempublikasikan saham di dalam balance sheet atau neracanya. Seperti ini. Nah, kemudian, oke, ini saya lewatkan. Saya akan membicarakan mengenai bagaimana mengisut saham. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ada Hydroslide, dia menerbitkan saham sebanyak 1000 lembar dengan harga per lembarnya adalah 1 nilai parinya atau nilai nominalnya. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat jurnal bagaimana kalau seandainya diisutnya harga pasarnya ternyata 1 dan bagaimana kalau seandainya harga pasarnya ternyata 5. Nah, kalau seandainya harga pasarnya 1, maka perusahaan akan mendapatkan cash dari penerbitan sahamnya. Sehingga cash-nya di debit, modal saham di kredit. Tidak ada laba atau rugi dari penjualan ini. Nah, beda dengan yang kasus kedua. Yang kedua itu adalah ketika harga nominalnya 1, tetapi harga pasarnya 5. Sementara cash-nya kita mendapatkan 5.000, harga sahamnya itu jumlahnya atau modalnya itu jumlahnya 1.000. Tetapi karena harganya 5, maka ada selisih 4 yang disebut sebagai agio. Nah ini, paid in capital in excess of par. Artinya adalah selisih dari harga pasar dibandingkan dengan harga nominalnya. Karena laba, maka ditaruh di kredit. Seperti itu. Bagaimana kalau seandainya perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai pari, tanpa nilai nominal? Contohnya seperti ini. Asumsikan seperti contoh yang tadi, tidak ada nilai pari. Ya. Kemudian ternyata harga pasarnya itu adalah sebesar 8. Yang dijual adalah 5.000. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Nah, 5 ini adalah stated value. Stated value itu artinya nilai yang sudah disepakati. Maka yang dicatat adalah common stock-nya atau modal sahamnya 25 dan agio-nya adalah 15. Oke. Nah, silahkan contoh-contoh yang seperti ini dibaca. Nah, ini adalah contoh kalau seandainya perusahaan melakukan penerbitan saham tetapi bukan untuk mendapatkan uang, melainkan untuk mendapatkan jasa. Contohnya apa? Contohnya kalau di soal ini adalah untuk servis terkait dengan konsultan. Konsultan tentang organisasi gitu, konsultan perusahaan. Nah, perusahaan mendapatkan jasa konsultasi organisasi, kemudian dia membayarnya dengan menggunakan saham. Maka jurnalnya seperti ini. Di sini adalah bahwa
biaya dari servis tersebut adalah 5.000. Nah, kemudian mereka menerima saham sebanyak 4.000 dengan nilai parinya adalah sebesar 1. Jadi artinya kita mendapatkan jasa senilai 5.000 dengan mengeluarkan saham senilai 4.000. Berarti kita akan mendapatkan agio sebesar 1.000. Nah, begitu juga kita bisa juga menerbitkan saham dengan cara dengan atau untuk membeli tanah. Seperti ini contohnya. Misalnya, ada tanah seharga waktu diiklankan harga tanah tersebut 90.000. Nah, kemudian dibeli dengan cara menerbitkan saham. Sahamnya itu sejumlah 10.000 dengan kesepakatan harga adalah sebesar 8. Maka kita akan mencatatnya seperti ini. Nah, karena harganya 8, maka nilai tanahnya itu kita anggap sebagai 80 karena di situ nilai sahamnya adalah 5 kali 10.000 dan kemudian karena harganya adalah 8 maka ada ekses atau agio sebesar 30.000. Berarti kita mendapatkan tanah yang lebih murah dan mendapatkan mendapatkan agio sebesar 30.000 seperti ini. Nah, selanjutnya jenis saham yang kedua adalah saham preference. Saham preference itu adalah saham istimewa, di mana istimewanya itu adalah ketika perusahaan membagi dividen, maka dia mendapatkan hak yang pertama. Begitu juga dengan ketika perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi, maka aset yang pertama kali diberikan adalah untuk yang pemilik saham preference. Nah, untuk isunya atau penerbitannya, jurnalnya sama persis dengan yang penerbitan saham biasa seperti yang sebelumnya tadi. Baik untuk agio maupun disagio, kita juga bisa catat sama persis. Nah, seperti itu contoh-contoh soalnya. Nah, selanjutnya yang kita perlu bicarakan adalah mengenai treasury. Treasury itu adalah membeli kembali saham yang sudah sebelumnya diterbitkan atau dijual. Ketika kita membeli kembali saham yang sudah dijual, maka kita akan mencatatnya seperti ini. Seharga cost atau harga perolehan. Contohnya seperti ini. Misalnya pada tanggal 1 Februari 2017, MIT itu mengakuisisi kembali saham yang sudah beredar sebanyak 4.000, kemudian harga belinya itu adalah 8. Berarti kita mencatatnya seperti ini, treasury dan kreditnya kas sebesar 32.000. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, ketika kita mencatat kembali treasury stock menjadi milik kita juga boleh menjual kembali. Nah, ketika menjual kembali, ketika tadi kita membeli kembali, itu harganya senilai cost atau harga perolehan. Tetapi ketika kita menjual kembali, mungkin saja harganya sudah di atas dari harga perolehan, bisa juga di bawah dari harga perolehan. Nah, ini kalau seandainya harga jual kembali treasury stock-nya itu di atas. Nah, seperti ini contoh soalnya. Misalnya sebelumnya kan dibeli dengan harga 8. Nah, ternyata sekarang ketika dijual lagi harganya 10. Berarti kita punya ekses 2 atau selisihnya 2 per lembar. Kali 1.000 berarti 2.000. Nah, begitu juga dengan bagaimana kalau seandainya harganya di bawah. Misalnya tadi sebelumnya kita membeli harga 8, sekarang terjual 7. Berarti kita rugi. Nah, ketika kita rugi, namanya disagio, kita taruh atau kita tempatkan di debit sebesar kerugiannya, seperti ini. Demikian, ada beberapa contoh soal di sini, silahkan dibaca sendiri. Nanti kita akan, karena keterbatasan waktu, kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih.